Hai semuanya, selamat datang kembali di Menyelami Lebih Dalam Setiap Hari. Wah, senang banget bisa ketemu kalian lagi. Oke, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang gila banget. Ini pertanyaan yang datang dari kalian juga. Gimana jadinya kalau kita meledakkan setiap bom nuklir yang ada di planet ini? Semuanya sekaligus. Kedengarannya kayak film fiksi ilmiah ya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, biar kebayang, kita mulai dari angkanya dulu ya. Di seluruh dunia ini ada sekitar 15.000 senjata nuklir. Banyak banget kan? Tapi pertanyaannya siapa aja sih yang punya mainan berbahaya ini? Dan coba tebak, hampir semuanya itu cuma dipegang sama dua negara, Amerika Serikat dan Rusia. Masing-masing punya sekitar 7.000. Sisanya yang seribuan itu dibagi-bagi ke beberapa negara lain. Tapi oke, kita lupain dulu politiknya. Yang penting, apa sih yang bisa dilakuin sama 15.000 bom ini? Oke, biar lebih nyata lagi, coba deh kita bayangin semua kota besar yang ada di dunia. Totalnya itu ada sekitar 4.500 kota. Nah, sekarang coba tebak berapa banyak bom yang kita butuhin buat ngilangin satu kota besar dari peta. Cuma butuh 3. Iya beneran, cuma 3 biji. Gila kan? Jadi, kalau kita hitung-hitung nih, artinya kita punya cukup senjata buat menghancurkan setiap kota di planet ini. Dan itu artinya 3 miliar orang bisa lenyap gitu aja. Itu hampir setengah dari kita semua loh. Dan ini nih bagian yang paling bikin geleng-geleng kepala. Bahkan setelah kita ngancurin semua kota dan separuh populasi dunia, kita masih bakal punya sisa 1.500 bom. Buat apa coba? Ini benar-benar definisi berlebihan sih ya. Jadi, ayo kita lakuin aja, anggap aja ini eksperimen pikiran. Kita kumpulin semua 15.000 bom itu di satu tempat terpencil, misalnya di tengah hutan Amazon, terus kita tekan tombolnya. Biar kalian dapat gambaran seberapa besar kekuatannya, coba lihat perbandingan ini. Ingat letusan Gunung Krakatau yang legendaris itu, yang suaranya kedengeran sampai ke ujung dunia? Nah, ledakan kita ini bakal 15 kali lebih dahsyat. Ini bukan lagi sekelas letusan gunung berapi, ini udah bencana skala planet. Udah siap? Kita hitung mundur ya. 3, 2, 1, dan boom! Detonasi terjadi. Sebuah ledakan yang gak kebayang besarnya. Efek langsungnya, wah ini ngeri banget. Kita ngomongin bola api selebar 50 km yang langsung menguapkan apapun yang disentuhnya. Ada juga gelombang ledakan yang ratain hutan seluas 3.000 km persegi. Terus, gelombang tekanannya bakal muterin bumi selama berminggu-minggu. Tapi kehancurannya nggak berhenti di situ. Pertama, bakal ada yang namanya luluhan radioaktif. Debu-debu berbahaya yang bikin area yang luas jadi nggak bisa ditinggali. Terus, ledakan itu bakal memicu kebakaran global yang bakal membakar benua-benua. Terakhir, semua asap dan jelaga itu bakal nutupin matahari, bikin planet kita jadi dingin selama beberapa tahun. Namanya musim dingin nuklir. Dan disinilah bagian yang paling mengejutkan. Walaupun ini bencana yang luar biasa, terutama buat Amerika Selatan, secara keseluruhan umat manusia kayaknya bakal selamat. Kita ini tangguh ternyata. Tapi ini jadi bikin kita mikir, seberapa jauh lagi sih batasnya? Gimana kalau kita nggak cuma pakai bom yang ada, tapi semua bahan bakar nuklir di bumi? Oke, sekarang kita masuk skenario kedua. Skenario kiamat yang sesungguhnya. Lupakan 15.000 bom tadi. Bayangin kalau kita nambang semua uranium di planet ini sekitar 35 juta ton, terus kita ledakin semuanya sekaligus. Dan lihat perbandingan kekuatannya sekarang, kita udah nggak ngomongin sekelas gunung berapi lagi. Kita sekarang ngomongin energi yang setara dengan asteroid yang memusnahkan dinosaurus. Yap, asteroid yang itu. Jadi, ini dia saatnya. Hitung mundur terakhir. 3, 2, 1. Ledakan ini bakal ngerobek kawas lebar 100 km di kerak bumi. Puing-puingnya bakal terlempar keluar angkasa, terus jatuh lagi ke bumi, bikin atmosfer kita panas kayak oven. Gempa bumi bakal ngancurin kota-kota di seluruh dunia, dan kebakaran hebat bakal nutupin langit. Ini bukan lagi bencana, ini peristiwa kepunahan. Nah, tabel ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Lihat deh bedanya. Skenario 1, mengerikan, tapi kita selamat. Skenario 2, game over. Luruhan radioaktif bakal mencemari seluruh planet. Manusia, punah. Ini akhir dari cerita kita. Terus gimana nasib segelintir orang yang mungkin beruntung selamat, yang sembunyi di bungkar atau kapal selam? Ya, percuma. Mereka bakal muncul ke dunia yang hangus, beku, dan penuh radiasi. Mereka cuma jadi hantu di planet yang udah mati.
Tapi yang gilanya, planet bumi sendiri sebenarnya nggak peduli. Bagi bumi, kita ini cuma sekejap mata. Kasih waktu beberapa juta tahun, kehidupan bakal muncul lagi. Mungkin bakal lebih aneh, lebih indah dari yang bisa kita bayangin. Planet ini akan baik-baik saja, tanpa kita. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir yang agak menghantui ya. Jejak apa yang akan kita tinggalkan? Apa kita cuma akan jadi lapisan tipis debu radioaktif di dalam catatan sejarah geologis bumi? Wah, gila berat banget ya barusan. Kalau kalian suka pembahasan kayak gini, langsung aja pencet tombol sukanya, bagikan ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa berlangganan biar kita bisa menyelam lebih dalam lagi besok. Tulis di kolom komentar ya pendapat kalian. Sampai jumpa besok di waktu yang sama. Sampai nanti.